Kak, Danau Raja macam mana? udah sering. Nah, itu Sering ya? paling satu hari berapa kali? Itu kan jalan ke rumah kita. Oh. Iya, pastilah. Ini kan ada religinya ya. Di sini ada kuburan Raja-Raja Indragiri yang dahulunya adalah nenek moyang orang Indragiri ya. Yang harus kita hormati. Orang-orang itu akan berhasil apabila jangan melupakan sejarah. Yaitu sejarah. jas merah. Jas merah ya. Ya apa tuh? Aku bisa berenang loh Julkan, menyeberang ini aku berani nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indragiri Hulu, apa kabar? Hari ini kami bertemu dengan Bunda Dr. Anda Haja Siti Aisyah, SH, SPN. Dalam sesi ngopi cerdas, ngobrol pintar, ceria dan santai. Bunda Siti Aisyah ini merupakan calon Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 yang dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh yang peduli dengan pariwisata, baik pun pariwisata lokal seperti buatan manusia maupun pariwisata yang terbentuk oleh alam. Bunda Siti Aisyah bertemu dengan saya di lokasi Danau Meduyan. Lokasi ini disebut dengan wisata religi karena di lokasi hamparan Danau Meduyan ini ada juga namanya makam kerajaan Raja-Raja Indragiri. Ada makam Raja Narasingha II. Saya menanyakan langsung dengan Bunda Siti Aisyah. Kak Haja lah ya, saya panggil Kak Haja aja lah ya. Yang mana yang enak aja sama Julpen lah. Kak Haja, sudah berapa lokasi wisata di Inhu ini yang Kak Haja kunjungi? Kalau jumlah wisatanya ya banyak lah ya. Tapi mungkin wisata yang sudah dikenal ataupun yang nggak dikenal masyarakat mungkin. Tapi seperti misalnya kita udah ke Danau Kembar, ke air terjun. Danau Kembar di mana tuh? Danau Kembar di Klesa. Danau Kembar Klesa ya? Iya. Tembulun. 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 Bukit 30. Bukit 30. Terus kita juga ada, mungkin orang menganggap itu nggak wisata. Saya sering ke sungai juga. Sungai antara pertemuan sungai di Kuala Cinaku juga. Terus sungai yang di Payarumbai. Saya ada kesana naik sampan gitu. Suka. Danau Raja macam mana? Udah sering. Itu sering ya? Paling satu hari berapa kali? Itu kan jalan ke rumah kita. Iya, pastilah. Ini kan ada religinya ya. Harusnya masyarakat juga tahu bahwa di sini ada kuburan-kuburan raja-raja yang Raja-Raja Indragiri yang dahulunya adalah nenek moyang orang Indragiri Hulu ya. Orang Indragiri ya. Yang harus kita hormati. Orang-orang itu akan berhasil apabila jangan melupakan sejarah. Yaitu jas merah. Jas merah ya. Bukan kita harus menganggap itu mungkin spiritualnya, kita cuman menghargai saja. Ini kalau kita kan tepat persis berada di pinggir Danau Meduyan ya, komplek makam-makam Raja Indragiri. Seperti apa Kak Haja melihat lokasi wisata Danau Meduyan ini? Sebenarnya lokasinya cukup bagus, tetapi mungkin banyak sektor-sektor lain yang harus kita kembangkan ya, supaya ada daya tarik masyarakat juga ke sini. Kita libatkan para ahli waris yang pemilik tanah di sini supaya sama-sama ikut serta dalam mengembangkan dan mensiarkan lah ya. Mensiarkan ya. Mensiarkan ada Danau Meduyan di sini. Disiarkan lokasi-lokasi pariwisata di Inhu ya. Iya, karena gini, ketika suatu daerah atau suatu negara itu
defisit atau bangkrut, yang cepat mengangkat ekonomi rakyat itu adalah wisata, pariwisata. Contohnya kemarin kan ketika krisis moneter kan Yunani bangkrut. Indonesia untung kuat karena udah pernah tahun 98 kena, tahun kemarin dia kuat. Sehingga kita tidak melakukan, kita memang krisis tapi kita tidak sampai bangkrut. Negara lain melakukan wisata besar-besaran, sehingga misalnya dengan cara-cara yang mengundang masyarakat atau warga negara asing masuk ke negaranya supaya menambah devisa mereka. Contohnya diskon tiket, diskon hotel. Jadi wisata besar-besaran. Kenapa wisata yang harus dikembangkan? Kalau wisata itu Pak Julpen dikembangkan, masyarakat menikmati. Penjual kopi nikmati. Tukang ojek nikmati. Guide nikmati. Hotel menikmati. Penjual souvenir menikmati. Ya, misalnya kalau di sini nanti dibuka, misalnya perahu-perahu, tukang perahu juga menikmati. Jadi kalau sama-sama kita meningkatkan pariwisata itu sama-sama rakyat semua terangkat. Bicara kita tentang pariwisata peninggalan Kerajaan Indragiri ini ya Kak ya, tidak lepas dari cerita tentang Melayu. Artinya seperti apa Kak Aja memandang masyarakat Melayu tempatan ataupun masyarakat yang berada di lokasi pariwisata Danau Muduyan ini untuk ikut serta menjadi masyarakat sadar wisata. Seperti apa itu Kak Aja? Sebenarnya perlu edukasi dan pencerahan. Kalau kita terus terang ya, saya lihat kurang ya. Contohnya saja, ini kan pariwisata, orang-orang anak muda datang, tempat sampah juga nggak ada, sehingga lihat itu kotor misalnya, sampah-sampah di mana-mana. Bukan mereka tidak sadar wisata, tapi mungkin perlu edukasi. Dilarang membuang sampah, tapi dilarang membuang sampah sembarangan, tapi tong sampahnya harus kita siapkan. Ayo sama-sama kita kerjasama, sehingga kita merasa memiliki. Ketika ini mereka sadar wisata, Danau Muduyan dikunjungi orang ramai-ramai, sehingga ekonomi masyarakat di daerah tempatan dan ahli waris meningkat, otomatis mereka akan menjaga. Tapi kalau tidak ada manfaatnya sama mereka, otomatis mereka cuek. Nah, tapi ngopi dulu Kak. Ya. Kak Aja Siti Aisyah ini dia dikenal hobi mengunjungi lokasi-lokasi pariwisata lokal, khususnya di Indragiri Hulu. Beliau juga tadi bercerita bahwasanya sudah sampai ke Bukit 30, air terjunnya ada. Habis itu dia juga menyampaikan pernah mengunjungi air terjun di Tembulun. Itu kan wisata yang terbentuk akibat alam Kak Aja ya. Iya. Nah, jalan untuk menuju ke lokasi wisata itu seperti apa Kak Aja memandang, dan apa komitmen Kak Aja untuk membangun lokasi wisata alam itu? Memang harus tetap pemerintah daerah ikut serta untuk membentuk fasilitas-fasilitas untuk mengembangkan wisata tersebut. Cuman masyarakat dan ahli waris di situ tetap harus diikut sertakan. Masyarakat tempatan. Ya. Tanpa dilibatkan itu kita bekerja keras dan percuma. Begitu kita bangun, mereka akan rusak. Karena mereka nggak ada manfaatnya. Kami pernah membuka wisata-wisata yang belum pernah ada komunitasnya di Riau. Itu ketika kita datang kita harus belanja di daerah situ 50.000 misalnya, sehingga masyarakat merasa bermanfaat. Ketika kita datang, ketika orang luar datang berwisata, ada manfaatnya. Belanja misalnya apa produk-produk, karena tidak mungkin kan itu saja pengunjungnya. Jadi pemerintahlah yang mengemas supaya masyarakat tempatan itu ada produknya sendiri, sehingga ketika orang datang, orang beli souvenirnya, orang beli makanannya. Ternyata enak juga berangin-angin di sini aja. Enak lah. Enak lah. Jadi wisata itu enak. Menikmati lokasi wisata itu, pengunjung
pariwisata itu bisa belanja di lokasi wisata gitu. Seperti apa memerankan penjualannya nih? Karena nanti yang akan datang wisata ini kan macam-macam. Ya, ada antar kabupaten masyarakatnya, antar tentu provinsi. Dibina lah kalau dia jual makanan, binalah makanannya tuh yang agak cocok juga. Misalnya kalau pisang gorengnya mungkin pisang gorengnya original dan dimakan enak. Jangan pakai pengawet atau macam-macam sehingga sehat. Terus makanan-makanan yang dikelola itu memang layak dijual. Asli lokal gitu ya. Asli lokal kita kan banyak yang enak. Contohnya dodol kedondong. Iya. Misalnya boleh berendam. Karena ada orang nanam ubi, kerupuk ubinya yang enak tapi dibina sehingga layak dimakan. Apapun produknya, sekecil apapun, serendah apapun produknya, bukan harus hebat. Tetapi kita punya unggulan. Kerupuk ubi kita lebih enak misalnya dibikin. Jangan kerupuk orang, kerupuk kita. Belum berendam orang, belum berendam kita. Jangan. Ketika kita modifikasi sehingga kerupuk kita itu layak dimakan sebagai oleh-oleh pulang. Nih kita ngomong-ngomong Kak Haja Siti Aisyah nih, sudah berapa lama di Inhu? Hampir lebih kurang 30 tahun. 30 tahun. Gimana cerita perjalanan 30 tahun di Inhu Tahun ini? 90 saya datang ke Inhu, pernah saya tinggal di Pasir Kemilu. Pasir Kemilu, Rengat. Iya, itu Pak Sulaiman kepala desanya. Paskem. Iya. Waktu tinggal di Paskem. Iya, Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Dan saya pernah mau tenggelam di sungai di Paskem gitu. Iya ya. Saya kebetulan alumni IAIN ya. IAIN Suska Pekanbaru. IAIN Fakultas Usuluddin jurusan dakwah. Kami mengadakan KKN di sini tahun 90-an. Tahun 90 ya. Tahun 95 SK saya keluar di sini. Katanya terminum air Indragiri Hulu. Pak Ustad tinggal di Indragiri Hulu. Iya, 30 tahun ya. Iya, terus pernah juga saya di Kampung Pulau waktu itu. Waktu KKN kan saya di Kampung Pulau juga. Kampung Pulau seberang. Nah, ini di masyarakat rumah. Kampung Pulau harus tahu. Bunda Siti Aisyah ini pernah di Kampung Pulau juga tinggal. Kalau sekarang di Kota Rengatnya. Bunda Siti Aisyah ini berprofesi sebagai notaris, maju sebagai calon Bupati Indragiri Hulu dari kalangan profesional ini akibat dari banyaknya masyarakat yang menginginkan Bunda Siti Aisyah untuk mengabdikan dirinya sebagai Bupati di Indragiri Hulu ya Bunda ya. Seperti apa kesibukan hari-hari sebagai notaris itu Kak Haja? Sebenarnya cukup sibuk ya. Ketika kita bekerja, kita menghadapi orang, menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Katanya wilayahnya luas ya? Oh luas, dulu sampai ke Kuansing. Kuansing? Iya, saya sampai nginap-nginap di sana. Cuman ketika Kuansing berdiri sendiri jadi kabupaten sendiri, sehingga jadi Indragiri Hulu saja. Jadi mungkin tidak ada desa yang belum pernah saya kunjungin. Inhu. Iya. 194 desa dan kelurahan di Inhu ini. Ya, rata-rata saya udah pernah jalan. Selain mengurus sertifikat, mereka kan melakukan perjanjian warisan, jual beli tanah. Terus ketika investor masuk, mereka melakukan kerjasama dengan KUD dan tokoh-tokoh masyarakat di situ. Seperti misalnya ketika mereka mau mengadakan plasma itu juga harus ada perjanjiannya dengan masyarakat. Dan biasanya perkebunan yang ada di Indragiri Hulu ini saya nanganin dari dulu. Baik Kak Haja Siti Aisyah, kembali ke cerita soal lokasi wisata di Indragiri Hulu. Danau Raja, Danau Muduyan, ya kan? Wisata religi makam Raja-Raja Indragiri, serta air terjun Bukit 30. Kalau lokasi wisata itu berada di kawasan hutan Kak Haja, ya. Kak Haja sebagai orang yang aktif tentang pertanahan, seperti apa tuh prosesnya supaya lokasi pariwisata itu tetap maju dan berkembang dan bisa diurus gitu? Sebenarnya itu bukan harus dilepaskan dari kawasan hutan. Ya. Itu tetap jadi kawasan hutan. Contohnya Taman Nasional Bukit 30. Ya. Kita bisa bekerja sama dengan melibatkan yang mengurus Taman Nasional Bukit 30 tersebut. Itu memang ada aturannya. Kita bisa bekerja sama menjadi wisata hutan.
Wisata hutan. Air terjun Bukit 30 itu boleh dikunjungi oleh masyarakat. Boleh. Tapi pariwisatanya aktif dikerjasamakan ya? Iya. Dan memang ada cara untuk seperti itu. Ada aturan yang mengatur itu. Ini dari kantin Danau Meduyan. Ini ya, mie goreng, mantap. Iya. Telur setengah matang. Iya. Kantin Danau Meduyan ya. Mantap. Ya, sambil makan Pak Jupen. Iya. Boleh kan sambil makan? Boleh. Ya kan? Ceria katanya. Ya, makasih. Ya, dan santai. Kita ngopi cerdas. Sambil makan boleh kok Pak Jupen. Sambil makan boleh. Ayo makan. Katanya banyak penggemar Bunda Siti Aisyah ini di Indragiri Hulu. Makanya karena dia hobinya datang-datang ke lokasi wisata. Jadi Danau Meduyan ini saja, selain dia dikunjungi untuk menjadi lokasi santai, bagusnya di danau ini dibikin apa supaya bermanfaat untuk masyarakat setempat? Kalau untuk bermanfaat, kita undang pemuda-pemuda, ya. Misalnya membuat kapal-kapal, ya kan orang bisa wisata naik sampan atau bebek-bebek andayung, ya kan, atau sampan yang laju mengelilingi ini, ya kan, tapi keamanannya kita jagalah pakai pelampung lah, gitu ya. Tapi kalau memungkinkan, kalau memang memungkinkan ski juga bisa. Ski bisa nih airnya. Ya, tuh ada orang lagi di dalam sungai itu berenang-berenang tuh. Iya. Kerambah gimana nih Kak Ja? Kalau kerambah memang bisa, cuman kalau kerambah, apakah tidak mengganggu danaunya nanti? Tapi sebenarnya itu bagus, tapi dilokasikan. Karena kalau kerambah biasanya seperti Danau Toba nanti akan mendangkalkan dia. Mendangkalkan? Ya, karena makanan dan apanya itu dangkal dia. Tapi kalau untuk awal kerambah juga kurasa bagus. Karena ya untuk membiayai perputarannya, menggaji. Gaji ya? Iya. Dimodali Kak Ja? Iyalah, harusnya lah. Dimodal ya? Iya, tapi masyarakat harus sadar wisata lah. Jangan panen modalnya nggak habis pula. Jadi masyarakatnya ketika dikasih modal, jangan modalnya habis. Nah, jadi modalnya tuh tetap bisa kembali. Untungnya silahkan diambil. Nanti diputarkan kepada kelompok-kelompok lain ya. Kayak gitu ya? Iyalah. Nah, seperti itu. Sudah gambaran pariwisata di Indragiri Hulu. Katanya ada Bukit Selancang di Aur Cina. Udah pernah dengar? Udah. Ya. Gimana tuh Kak Ja? Sebenarnya bukitnya bagus. Bagus ya? Bagus. Tergantung foto-foto gini orang ya. Tergantung sekarang semuanya bagus. Kita aja mengemasnya. Pengemasannya itu misalnya itulah perlu pendidikan tuh. Perlu ikut campur pemerintah di situ. Berarti pendidikan kelompok sadar wisata gitu ya? Iya. Jadi semua diajarkan di situ. Iya. Melayani guide-nya ada melayani tamu, pengunjung gitu ya. Jadi diceritakanlah oleh guide ini sejarah Danau Meduyan ya. Iya. Kepada pengunjung. Iya. Dan kalau kita buka sadar wisata, kita kan tuan rumah tuh. Kita masyarakat di tempatan dan ahli waris kita libatkan. Pemuda-pemuda di daerah itu kita libatkan. Kalau kita libatkan saja, kita tidak didik dia, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kita libatkan. Kalau nggak dididik nanti melayanin orang kan tidak semua pandai. Masuk orang masuklah. Bagaimana sopan sama orang, bagaimana menjual, bagaimana senyum. Kalau yang tamu itu, yang wisata itu kita anggap raja. Oh gitu ya, seperti tamu ke rumah kita, anggaplah dia pembeli. Pembeli itu raja. Dia di sini ingin menikmati gitu ya, berikan kenikmatan. Iya. Jangan kita pressure, kita olah, peras, ya kan? Pengunjung datang berwisata peras itu ya? Iya, jangan. Itu ada tuh ya? Iya ada lah. Waktu muda Pak Julpan itu. Jangan seperti itu. Jangan begitu. Sengaja dilihatkannya orang berdua-dua nanti itu perasnya. Jangan lokasi pariwisata itu dijadikan oleh masyarakat tempatan itu ajang pemerasan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalaupun ada orang
melakukan Nggak baik, kunjungan tegur. yang tidak bagus, mengunjungi lokasi, tegur Ya, baik. dan sampaikan secara bagus-bagus. Ya. Jaga kebersihan. Iya ya. Cara Ini tidak ada memasarkan. tempat sampahnya ya Kak Jaya? Iya. Kan kayak gini. Wajib ya dikasih tempat sampah. Iyalah. Yalah ini. Kan kasihan, bukan orang nggak sadar wisata. Ya. Siap makan, lihat dibuangnya. Ya kan kasihan. Yang datang itu pendidikannya bagus kok. Minimal mungkin orang kayak SMA, sarjana. Mungkin dia mau buang sampah pada tempatnya, tapi nggak ada tempatnya kan. Jadi sebuah kecamatan tuh Kak Jaya, kalau Kak Jaya tadi bilang untuk libatkan masyarakatnya, di perkecamatan tuh kan ada lokasi wisata, Rengat Barat, Danau Meduyan dia ya. Iya. Berarti 17 desanya itu harus dilibatkan atau macam mana cara menggait wisatanya atau pariwisatanya atau pengelolaannya, atau desa Kota Lama aja? Seperti apa tuh Kak Jaya bagusnya? Karena itu kan mereka dididik ada marketingnya. Pemerintah juga ikut serta membudayakannya, mengunjunginya. Misalnya ada tamu-tamu daerah, bawa ke sini tamu-tamu pemerintah, tamu-tamu organisasi kita. Pas misalnya musda di sini, dari mana-mana atau konferensi wilayah di sini, bawa ke sini. Nah, mungkin pemerintahnya juga malu bawa kurang bagus, harus ikutlah. Karena itu kita harus ikut. Makanan-makanan yang asli-asli dari kita untuk mengembangkannya ketika mereka datang, kasih sebagai oleh-oleh. Oleh-oleh dari misalnya kan Pemda ada ngasih oleh-oleh itu bingkisan itu ya. Hasil dari masyarakat itu ya itu yang dikasih oleh-oleh. Sambil kita bantu masyarakatnya memasarkannya. Sehingga ketika orang datang ke Inhu, kalau dia tidak membeli produk kita misalnya kerupuk bawangnya, ininya, dia merasa belum sampai. Nanti kawan-kawannya nanya, dari Inhu ya? Iya. Mana kerupuk bawangnya? Mana ininya gitu. Baik. Ya. Lokasi-lokasi pariwisata di Kabupaten Indragiri Hulu ini hendaknya menyediakan makanan-makanan lokal yang dibuat oleh masyarakat Indragiri Hulu yang sudah menjadi khas, ciri khas daerah ini. Contohnya kata Kak Siti Aisyah tadi, Kak Aja ini menegaskan ada kue bawang, ada bolu berendam, kan promosikan di lokasi pariwisata. Jadi siapa yang sampai ke Danau Meduyan pastilah dia bawa kue bawang pulangnya. Masyarakat Pelalawan sampai ke Inhu itu kalau ndak bawa kue bawang itu berarti belum sampai ke Inhu ya. Iya. Masyarakat setempat itu yang bikin kue bawang itu ya. Iya. Kita yang pemerintah yang bantu untuk memasarkannya. Keinginan Kak Haja Siti Aisyah terhadap Meduyan Desa Kota Lama seperti apa? Dikembalikan untuk dimajukan. Panggil ahli warisnya. Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Apa yang dia dapat kalau ini maju? Dilibatkan dia. Kalau misalnya ini maju dia terlibat dan ekonominya bertambah, dia pasti jaga. Kalau gitu mungkin masuknya bayar. Dia sebagai pengelola dapat sekian, ya kan? Tapi jaga kebersihannya. Siapa masyarakat sini yang mau di kantinnya, buat tata kantinnya. Siapa yang buka kantin mungkin dia bayar berapa sedikit untuk cuma uang kebersihan. Sehingga ketika ini ramai orang sama-sama menjaga. Selain makanan juga bisa produk-produk asli masyarakat itu seperti kerajinan. Kalau kita lihat, saya kemarin ke Talang Jerinjing ada pesta gawe di sana. Saya datang kebetulan Pak Lancip itu di depan rumah. Si Amin pesta, saya datang. Saya memang lihat itu mereka punya tempat sirih itu anyamannya rapat dan bagus. Itu kalau dibina saja mungkin ditambah talinya kulit atau fashionnya lebih bagus, harganya yang cuma 10.000 bisa jadi 300.000. Jadi sehingga orang keren. Apalagi kita pasarkan anak-anak muda yang masarkan dengan bangganya anak-anak muda Inhu memakai itu sebagai tas sekolahnya di Jawa atau di mana atau di Jakarta. Dia datang Jakarta bawa tas itu, dia orang lihat keren, orang juga ini punya Inhu. Sebenarnya bagus, anyamannya rapat dan kecil-kecil. Saya baru lihat itu anyaman paling bagus Talang Jerinjing. Oke, di Desa Talang Jerinjing ada masyarakat di sana yang pandai menganyam. Menganyam itu menyusun serangkaian pandan, daun pandan itu kan, atau rotan yang dikikis
itu tak menjadi tas ya. Kalau lah produk-produk lokal seperti ini dibawa ke lokasi pariwisata seperti Danau Meduyan, kata Kak Aja, maka dia akan terkenal dan cepat lakunya. Iya. Dipajang sini ya. Dipajang, tapi dibantu oleh pemerintah untuk memodifikasi. Modif mungkin ini yang asli, modifnya mungkin talinya yang itu supaya lebih fashionable, yang keren, atau ininya yang dipakai. Pokoknya dibantu mereka mengembangkan yang sudah ada gitu. Yang aslinya sudah cukup bagus. Nah, kalau saya aslinya aja suka pakai. Aslinya suka ya. Kemarin saya pesan katanya, cuman mereka bilang nggak beli Bu, kasih. Saya segan juga gitu. Jadi kalau dikelola, didampingi oleh pemerintah, sangat luar biasa potensi produk buatan masyarakat Desa Talan Jerinjing ya. Masyarakat Talan Jerinjing. Tas anyamnya tuh. Kembali ke ini Danau Meduyan Kak Aja. Danau Meduyan ini sudah ada nih sejak ratusan tahun lalu, dan makam Raja Indragiri ini bukti bahwa kejayaan kerajaan Melayu itu ada di masa lalu. Seperti apa Kak Aja memandang kerajaan Indragiri dihubungkan dengan pariwisata di Indragiri Hulu? Kerajaan Indragiri adalah salah satu kerajaan terbesar di Riau. Selain Siak. Siak, Indragiri itu termasuk salah satu kerajaan terbesar di Riau. Suka tidak suka kita, mereka itulah nenek moyang orang Riau dulunya yang menguasai Riau ini. Harus kita hormati dong, harus kita ingat sejarahnya supaya anak-anak muda kita tahu bahwa kita adalah kerajaan besar dulunya di sini yang diperhitungkan di Sumatera atau di Riau. Nah, jadi pemuda-pemuda juga harus tahu supaya membangkitkan semangat bagaimana Raja-Raja Indragiri Hulu itu juga dulu adalah pejuang-pejuang, petarung, dan mempunyai nama di Riau. Harus dipahamkan kepada anak muda sekarang bahwasanya di Indragiri yang meliputi Inhil, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuansing, Kuantan Singingi itu merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Indragiri. Iya, kalau nggak salah terbagi dua. Terbagi dua. Waktu itu bukan sebenarnya tidak terbagi sih. Mereka kakak beradik, Raja Peranap dengan Raja Indragiri. Punya yang satu adiknya di Peranap, yang satu di Rengat. Pada intinya mereka satu. Itulah bentuk dari pariwisata religi di Indragiri Hulu. Salah satunya adalah makam Raja-Raja Indragiri, dan di samping makam Raja-Raja Indragiri ini tidak jauh, masih dalam satu kompleks, Danau Meduyan. Kak Haja Siti Aisyah ini memandang potensi besar pariwisata di Indragiri Hulu karena pariwisata merupakan sarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Tidak akan hancur sebuah negara itu jika lokasi pariwisatanya masih berkembang maju ya. Nah, apalagi Indragiri Hulu. Kita dikenal dengan Danau Raja ya. Siapa yang tidak kenal dengan Danau Raja? Danau di tengah kota ya Kak Aja ya. Danau di tengah kota, ada Danau Raja. Berapa jarak dari rumah Kak Aja tuh? Kak Aja Siti Aisyah. 500 apa? 500 meter ya, ada sekitar 500 meter. Nah, jarak dari Danau Raja, danau di tengah kota Rengat, itu jaraknya lebih kurang 500 meter dari rumah Bunda Haja Siti Aisyah. Kemudian ada lagi pariwisata, lokasi wisata Bukit 30 yang lokasinya berada di Taman Nasional Bukit 30. Nah, lokasi di Bukit 30 itu ada air terjunnya, ada juga Tembulun. Nah, ada juga lokasi pariwisata buatan. Yang penting ikut campur tangan pemerintah, termasuk dengan melibatkan masyarakat setempat ya Kak Jaya.